Materi kita hari ini adalah terkait dengan pengumpulan data dalam penelitian akuntansi. Yang perlu dipahami terkait dengan pengumpulan data dalam penelitian akuntansi adalah eh, rekan-rekan mahasiswa harus memahami mengenai konsep dasar dari pengumpulan data. Jadi terkait dengan proses pengumpulan data, itu adalah merupakan proses memperoleh informasi relevan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Jadi data yang dikumpulkan adalah data-data yang dikaitkan dengan pertanyaan penelitian yang sudah dibuat oleh peneliti. Yang kedua, data dapat bersumber dari individu, organisasi, ataupun dari dokumen keuangan. Jadi kalau data bersumber dari individu itu bisa berupa survei, ya, atau kalau organisasi itu bisa berupa bagaimana focus group discussion terkait dengan topik penelitian tertentu, sedangkan dokumen keuangan ini bisa berupa data laporan keuangan. Yang terpenting adalah kualitas data ini dapat menentukan validitas hasil penelitian. Jadi semakin data itu berkualitas, maka semakin tinggi pula validitas dari hasil penelitian. Dalam penelitian akuntansi, data seringkali mencerminkan bagaimana realitas ekonomi, sosial, ataupun perilaku dalam pengambilan keputusan. Berikut ini adalah jenis-jenis data dalam penelitian akuntansi. Jadi data primer ya bisa diperoleh langsung dari responden dalam bentuk kuesioner ataupun wawancara, ataupun juga dalam data sekunder ya diperoleh dari dokumen publik ya. Jadi bisa berupa laporan tahunan, laporan keuangan, ataupun laporan lain yang dapat diperoleh dari Bursa Efek Indonesia misalnya. Seringkali peneliti akuntansi juga menggabungkan kedua data ini untuk memperkuat hasil penelitian. Jadi menggunakan data primer sekaligus data sekunder. Sedangkan sumber data dalam akuntansi itu bisa dari beberapa hal. Jadi pertama dari individu, misal dari manajer, auditor, investor, ataupun akuntan. Atau bisa juga dari laporan keuangan perusahaan. Ya. Yang ketiga bisa dalam bentuk arsip publik ya, yang disampaikan melalui website dari Indonesia Stock Exchange, OJK, ataupun sumber informasi yang lain. Atau bisa juga dari dokumen internal, ya, jadi notulen rapat, kebijakan, ataupun surat keputusan. Ya. Nah, sumber-sumber data ini tentu saja harus sesuai dengan tujuan penelitian. Ya, jadi kalau penelitian perilaku berarti jelas sumber datanya dari individu. Kalau penelitian kinerja keuangan bisa saja sumber datanya adalah merupakan laporan keuangan. Ya, atau kalau misalnya penelitian terkait dengan kebijakan, ya itu bisa dari dokumen internal, arsip publik ataupun yang lain. Sedangkan teknik pengumpulan data secara umum itu bisa dikategorikan menjadi yang pertama kuesioner ya dalam bentuk survei, kemudian wawancara mendalam atau disebut sebagai in-depth interview dan analisis dokumen. Ya. Jadi konten ataupun dokumen analisis. Yang berikutnya kita akan bahas terkait dengan kuesioner dalam penelitian akuntansi. Jadi terkait dengan apa itu yang disebut sebagai kuesioner. Jadi kuesioner itu adalah instrumen tertulis berisi pertanyaan yang digunakan untuk melihat bagaimana respon dari responden penelitian. Untuk kuesioner ini bisa berupa pertanyaannya bisa berupa bersifat terbuka ataupun tertutup. Ya. Nah, untuk kuesioner ini biasanya digunakan dalam penelitian kuantitatif. Ya. Tetapi banyak juga penelitian akuntansi menggunakan kuesioner untuk mengukur persepsi, etika, ya, kinerja, ataupun pengendalian internal.
Nah, bagaimana langkah-langkah penyusunan kuesioner? Jadi yang pertama adalah eh, bisa ditentukan variabel ataupun indikator. Ya, jadi dari variabel nanti bisa dilihat indikator yang membentuk dari variabel tersebut. Ya. Kemudian dari variabel dan indikator tersebut dapat disusun item pertanyaan berdasarkan teori yang ada. Ya. Yang ketiga adalah menentukan skala pengukuran, ya, bisa menggunakan Likert, ya, Goodman, atau semantik diferensial. Yang selanjutnya adalah dilakukan uji validitas dan reliabilitas terhadap instrumen penelitian. Ya, yang terpenting adalah instrumen yang baik harus mengukur konstruk teoritis dengan akurat dan konsisten. Jenis pertanyaan dalam kuesioner, ya, jadi bisa terdiri dari tiga jenis, ya, jadi tertutup, ya, sehingga responden memilih jawaban, ya, jadi misalnya skala 1 sampai dengan 5, atau bisa dalam bentuk terbuka, ya, jadi responden bebas menjawab pertanyaan. Yang ketiga adalah campuran, kombinasi keduanya. Ya. Nah, sebetulnya pertanyaan tertutup ini akan memudahkan peneliti dalam melakukan analisis statistik. Ya. Sedangkan pertanyaan terbuka itu sebetulnya bagi peneliti akan memperkaya, ya, makna dari apa yang akan diteliti oleh peneliti. Contoh penggunaan kuesioner misalnya mengukur persepsi auditor terhadap risiko audit, ya, atau bisa juga terkait dengan menilai budaya etis perusahaan. Ya. Dan yang ketiga adalah mengidentifikasi faktor penentu adopsi IFRS. Ya. Nah, banyak jurnal akuntansi, misalnya Accounting Organization and Society, itu juga menggunakan pendekatan survei berbasis teori perilaku. Yang berikutnya kita lihat proses pengambilan data yang lain, bentuknya adalah wawancara mendalam. Nah, pengertian in-depth interview atau wawancara mendalam adalah ada proses interaksi antara peneliti dan informan. Ya. Tujuannya adalah untuk menggali persepsi, nilai, dan pengalaman secara personal. Ya. Ini adalah cocok untuk penelitian kuantitatif. Misalnya menggali pengalaman auditor menghadapi tekanan etis atau konflik kepentingan. Jenis wawancara bisa terstruktur, ya, jadi ada panduan umum. Semi terstruktur ada panduan umum, tapi juga sifatnya fleksibel. Ya, jadi jika ada pertanyaan lain di luar panduan itu bisa ditanyakan. Atau tidak terstruktur, ya, jadi sifatnya bebas dan eksploratif. Ya, nah, wawancara semi terstruktur ini yang paling banyak digunakan dalam penelitian akuntansi yang interpretif. Sedangkan langkah-langkah dalam melakukan wawancara, jadi yang pertama adalah menyusun panduan wawancara, kemudian peneliti tentu saja harus menentukan informan kunci yang sesuai dengan tujuan penelitian. Kemudian yang berikutnya adalah melakukan wawancara, ya, jadi bisa dilakukan secara tatap muka, ya, atau online. Ya. Merekam dan mentranskrip hasil wawancara, dan yang terakhir adalah menganalisis data dengan menggunakan teknik coding. Ya. Tentu saja ketika melakukan wawancara ini adalah peneliti itu perlu untuk menjaga netralitas dan suasana nyaman, ya. Jadi agar informan itu terbuka ketika menjawab pertanyaan dari peneliti. Contoh penerapan wawancara, misalnya penelitian kualitatif tentang etika profesi auditor, ya, atau penelitian terkait dengan whistleblowing di sektor publik, atau bisa juga terkait dengan kajian pengambilan keputusan investasi oleh investor institusi. Ya. Jadi sebetulnya wawancara ini adalah bagi peneliti itu dapat membantu mengungkap makna subjektif di balik eh, keputusan dari individu ataupun pengambil keputusan, ya, atau
institusi tertentu, gitu ya. Nah, berikut ini adalah beberapa kelebihan ataupun keterbatasan ketika melakukan wawancara. Jadi kelebihannya adalah mendalam dan kontekstual. Kemudian yang kedua, ini adalah dapat menyingkap hal tersembunyi. Sedangkan keterbatasan itu adalah butuh waktu dan tentu saja biaya tinggi. Dan karena ini adalah sifatnya wawancara pada individu tertentu, sehingga seringkali data sulit digeneralisasi. Ya. Namun, validitas dari ketika data diambil dengan wawancara ini dapat ditingkatkan ketika peneliti melakukan triangulasi ataupun menggunakan member check. Yang berikutnya kita bahas terkait dengan analisis dokumen. Ya, jadi apa itu analisis dokumen? Jadi analisis dokumen ini adalah proses yang dilakukan oleh peneliti untuk menelaah data sekunder, ya. Bisa dalam bentuk laporan tahunan, laporan keuangan, notulen rapat, kebijakan CSR perusahaan, ataupun arsip internal lain. Ya. Fokusnya pada isi dan makna. Ya. Analisis dokumen ini penting dalam riset akuntansi yang terkait dengan korporat ataupun tata kelola. Jenis dokumen akuntansi yang dapat dianalisis ya, jadi bisa dalam bentuk laporan keuangan tahunan, laporan keberlanjutan, ya, laporan audit dan pengendalian internal. Kemudian bisa juga prospektus IPO ataupun dokumen dari OJA, OJK, ya, kemudian catatan kebijakan akuntansi internal. Ini adalah merupakan jenis-jenis dokumen yang dapat dianalisis, ya. Karena kalau kita lihat dokumen ini mengandung informasi yang sifatnya kuantitatif dan naratif. Teknik melakukan analisis dokumen, ya, jadi bisa melakukan content analysis, yaitu analisis isi, bisa discourse analysis atau analisis wacana, bisa juga dengan menggunakan thematic analysis, ya, jadi menganalisis tema. Ya. Peneliti dalam hal ini itu dapat mengekstrak makna dari teks, narasi laporan yang disampaikan oleh perusahaan, ya, grafik atau narasi dalam eh, catatan yang disampaikan oleh perusahaan. Berikut ini adalah contoh penelitian yang menggunakan analisis dokumen. Ya, jadi bisa analisis pengungkapan CSR pada perusahaan manufaktur atau juga terkait dengan penelitian transparansi laporan keberlanjutan perusahaan, ya, atau bank, pola pengungkapan risiko keuangan, ya. Nah, sebetulnya banyak juga riset empiris yang juga menggunakan data laporan tahunan, ya. Bagaimana validitas dalam analisis dokumen? Ya, jadi validitas dalam analisis dokumen ini adalah memastikan keaslian dokumen. Selain itu juga menilai kredibilitas sumber, ya, jadi apakah berasal dari publik ataupun dari internal, ya, serta menggunakan lebih dari satu sumber data. Nah, seringkali peneliti juga menggunakan triangulasi dokumen, ya, jadi tidak hanya menggunakan satu jenis dokumen saja, ya, karena triangulasi dokumen ini penting ya untuk meningkatkan keandalan hasil penelitian. Yang berikutnya adalah kita bahas etika dalam penelitian akuntansi. Mengapa etika penting dalam penelitian, ya, khususnya penelitian akuntansi? Ya, karena yang pertama adalah penelitian akuntansi melibatkan data sensitif, ya, seperti ada keuangan, ya, data kebijakan, ataupun mungkin data individu. Ya. Yang kedua adalah etika menjamin integritas akademik, ya, dan kepercayaan partisipan. Ya, karena tanpa etika, keabsahan riset dan reputasi ilmuwan itu dapat diragukan. Sehingga untuk hal ini ya perlu adanya persetujuan informasional atau informed consent. Ya.
Apa itu? Ya, jadi peneliti wajib menjelaskan tujuan, manfaat, dan risiko penelitian. Ya, dan partisipan atau responden itu berhak menolak atau menarik diri kapanpun. Tentu saja dokumen persetujuan ini harus tertulis dan ditandatangani. Ya. Jadi prinsip ini sebetulnya menjamin partisipan berpartisipasi itu secara sukarela ya tanpa paksaan dari peneliti dan sadar bahwa dia memang atau peneliti partisipan tersebut memang secara sukarela ya mengikuti kegiatan penelitian tersebut. Yang berikutnya adalah terkait dengan kerahasiaan dan privasi. Ya, jadi tentu saja identitas responden ini harus disamarkan. Ya. Kemudian data disimpan aman dan tidak disebarkan tanpa izin. Dan yang terpenting adalah hanya digunakan untuk kepentingan akademik saja. Ya. Nah, dalam riset akuntansi, menjaga kerahasiaan itu sangat penting ya, karena data bisa berdampak finansial ataupun hukum. Selain itu, juga harus dihindari adanya konflik kepentingan peneliti. Ya. Jadi perlu juga dihindari bias akibat hubungan profesional ataupun pendanaan. Ya. Dan tentu saja peneliti bisa melaporkan potensi konflik ya kepada institusi akademik ya. Jadi ketika penelitian ini ternyata ada bias, ya bisa disampaikan ya. Atau ada konflik kepentingan. Sehingga di sini transparansi itu menjadi fondasi dari integritas ilmiah. Berikutnya kita masuk ke dalam tantangan pengumpulan data dalam penelitian akuntansi. Yang pertama adalah terkait dengan aksesibilitas data. Ya. Jadi yang pertama ini tentu saja banyak perusahaan itu enggan ya untuk menyampaikan data internal ya kecuali misalnya perusahaan tersebut adalah perusahaan publik ya. Informasi keuangan itu sering bersifat rahasia ya. Nah, tadi solusinya adalah gunakan data publik ya atau pendekatan kolaboratif. Ya. Jadi ini adalah merupakan tantangan utama di penelitian akuntansi ya dalam keterbatasan akses ataupun kerahasiaan data. Yang kedua adalah terkait dengan keterbatasan responden ya. Jadi misalnya respondennya sibuk ya. Sehingga ini berdampak adalah non-respon biasnya tinggi. Ya, solusinya bagaimana? Ya tadi bisa dengan tindak lanjut via atau email ya, adanya insentif non moneter. Ya, tentu saja juga strategi komunikasi personal ya dengan responden itu juga penting ya karena dapat meningkatkan tingkat respon. Nah, bagaimana dengan pengambilan data di era digital? Ya, jadi yang mungkin bisa dipertimbangkan ketika menggunakan survei, ya bisa memanfaatkan online survei tools, ya, Google Form, ya, Qualtrics dan lain sebagainya. Atau kalau wawancara bisa virtual, ya, bisa menggunakan Zoom atau Teams, ya. Kemudian bisa juga menggunakan analisis dokumen otomatis, ya, dengan text mining. Ya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.